saling ngobrol, saling bercengkrama tentang kehidupan satu sama lain. Jadi ketika anak dan orang tua itu saling terbuka, saling ngobrol dari hati ke hati, insya Allah itu juga akan meningkatkan motivasi belajar anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya di acara kita Talk Show Parenting, menjadi orang tua hebat di masa pandemi. Selama ini kita belum tahu sampai kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Yang kita tahu adalah dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini, yakni salah satunya adalah menurunnya semangat belajar anak. Tapi apakah kemudian kita sebagai orang tua kita berputus asa, patah semangat, atau kita bangkit kembali? Nah, hari ini untuk menambah motivasi kita, saya sudah mengundang narasumber di mana beliau adalah pakar modifikasi perilaku dan juga dosen bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Malang. Baik, saya sapa beliau, Ibu Rizkiana Prihatiningsi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di acara kita Talk Show Parenting. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk datang ke sini, bergabung ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang mungkin sedang happening dan memang menjadi permasalahan bersama di kondisi pandemi saat ini. Baik, menarik. Sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai tema hari ini, saya akan sedikit menanyakan nih. Soalnya saya dari awal itu penasaran mengenai kata modifikasi perilaku. Yang kita tahu bahwa kata modifikasi biasanya digunakan di dunia otomotif, namun ini digunakan perilaku. Itu bagaimana ya? Jadi kalau dalam istilah psikologi atau teman-teman di dunia bimbingan dan konseling, analisis perubahan tingkah laku atau biasanya kita juga menyebutnya dengan modifikasi perilaku. Jadi biasanya kalau mungkin kita pakai analogi, kalau dalam dunia otomotif yang awalnya motornya itu Supra dengan kapasitas cc itu yang cuma 150, kemudian kita itu modifikasi, diangkat lagi cc-nya menjadi 160. Oh, lebih besar. Iya, dengan kapasitas cc-nya. Nah, begitu juga dengan kalau kita menganalogikan dengan tingkah laku manusia. Mungkin ada misalnya contoh dalam konteks motivasi belajar yang awalnya motivasi belajarnya itu sangat rendah, kita modifikasi untuk ditingkatkan motivasi belajar. Baik. Mengenai motivasi anak atau siswa yang menurun, dilihat dari sudut pandang psikologi, mengenai fenomena ini itu seperti apa? Saya rasa memang di era komunikasi yang sudah sangat sangat canggih hari ini itu, dimana setiap bangun tidur siswa itu sudah diberikan banyak sekali informasi, bahkan sampai ribuan, hingga memfilternya mereka itu kebingungan. Yang kemudian hal ini berdampak dan kalau mengulik tentang motivasi, rata-rata anak-anak atau bahkan kita sebagai orang tua kecenderungannya itu memilih informasi yang masuk kepada kita itu adalah informasi yang kita sukai, informasi yang memang kita mau, yang kita baca, seperti itu. Nah, kalau pelajaran yang ada di sekolah dalam konteks belajar, apalagi kita ngomong siswa saat ini, kenapa motivasinya turun? Mungkin memang pelajaran-pelajaran atau sesuatu yang disampaikan guru kepada anak-anak itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh siswa, sehingga mereka nggak mau belajar tentang itu, sehingga mereka motivasinya menjadi ini apaan sih kayak gitu. Baik. Apakah ini juga dikarenakan karena jarangnya tatap muka atau selama pandemi ini akhirnya motivasi siswa karena tidak tatap muka akhirnya menurun, atau karena melihat gurunya setiap harinya ganteng dan cantik begitu ya? Kalau saya rasa itu juga menjadi salah satu pengaruh, dimana kenapa kok siswa hari ini tuh motivasinya belajarnya menurun, mungkin karena juga sudah burn out ya, dalam istilahnya dalam kata lainnya udah jengah atau sudah sangat bosan. Setiap hari mereka harus
mengerjakan tugas yang tugasnya ini jadi buat apa sih gitu, apa sih manfaatnya buat aku. Kemudian mereka kan hanya dikasih tugas dan tugas, nggak ada kenapa kok saya dikasih tugas ini dan manfaatnya untuk kehidupan aku setiap hari ini apa. Nah itu nggak ada why-nya, sehingga mereka dikasih terus dan menerus, akhirnya mereka jengah, bosan yang sampai level akut, atau dalam istilahnya yaitu burnout. Akhirnya mereka mengalami penurunan belajar. Baik. Berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya mengenai menurunnya semangat belajar anak, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sikap orang tua mengenai fenomena seperti ini di masa pandemi khususnya. Sikap orang tua ya, saya rasa sikap orang tua entah itu proses belajarnya di sekolah ataupun di rumah, sebetulnya sikapnya harus tetap sama, menjadi support system pertama kepada anak-anak tentang proses belajar anak dan tumbuh kembang anak. Apalagi dalam konteks belajar di rumah hari ini, yang orang tua itu dari dalam, kalau bahasa Jawanya itu tangi turun melek atau ketemu sama anaknya, dan pasti mereka tahu bagaimana proses kehidupan keseharian anak. Ketika motivasi belajar anak itu turun, pasti orang tua lah yang paling pertama tahu. Kalau sampai orang tua tidak tahu, justru gurunya yang tahu, justru itu menjadi pertanyaan menurut saya, apakah orang tua ini memberikan perhatian penuh terhadap proses belajar anak. Karena memang ketika kita ngomong belajar di era pandemi, yang semuanya itu belajarnya di rumah dan orang tua yang memberikan pendampingan, tetapi tidak hanya pendampingan, kamu harus kerjakan PR atau belum, sudah dikumpulkan atau tidak, tetapi juga ditanya tugasnya susah atau tidak, kamu belajarnya tadi menemukan kendala atau enggak. Hal-hal pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga perlu ditanyakan kepada anak. Jadi tidak melulu tentang keterselesaian tugas saja, tetapi bagaimana perasaan anak, apakah anak itu ketemu kendala-kendala ketika mengerjakan tugasnya, itu perlu ditanyakan, sehingga ada keterikatan antara orang tua dan anak, tidak hanya dalam konteks hubungan darah, tapi ketika proses belajar seperti ini pun mereka ada bondingnya, ada keterikatan antara orang tua dan anak. Apakah keterikatan tersebut akan selalu mengikat apabila sering bertemu, atau cukup dengan mengingatkan saja, atau harus didampingi selama pembelajaran, atau bagaimana? Sebetulnya nggak harus, karena memang tidak semua orang tua itu punya waktu yang cukup mendampingi anak ya. Tetapi kalau kita ngomong keterikatan, memang sih kalau orang tua sama anak bondingnya itu didapat ketika memang ibu, bapak kemudian sering berinteraksi sama anak, kemudian bondingnya dapat seperti itu. Tapi kalau di dalam konteks belajar hari ini, keterikatan yang saya maksud adalah bagaimana orang tua itu misalnya tahu progress report atau kemajuan belajar anak seperti itu. Jadi ada komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua terkait tugas-tugas sekolah anaknya, yang kemudian dipantau oleh orang tua di rumah. Misalnya untuk beberapa mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris misalnya, contoh seperti itu. Anak kan pasti mendapatkan tugas di rumah. Kemudian orang tua akan bertanya, bagaimana tugas bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematikanya? Apakah sudah dikerjakan atau belum? Kalau misalnya belum, kira-kira kenapa kok belum dikerjakan? Terus kamu merasa kesusahan atau enggak? Kalau misalnya kesusahan, apakah perlu bantuan atau enggak? Jadi enggak dalam bahasa Jawanya itu ditinggal perung, pokok dikasih fasilitas handphone, laptop, kemudian ada tugas dari sekolah, orang tua tahu selesai, mereka mengerjakan, ada laporan dari guru bahwa anaknya sudah mengumpulkan. Enggak semata-mata bukan seperti itu ya. Nah, yang paling sering kita temui bahwa orang tua tidak melulu bisa mendampingi anak, ada juga yang kerja, bahkan ada yang kerja dari pagi sampai malam. Akhirnya ketemu anaknya ketika anaknya mau tidur, otomatis komunikasinya berkurang. Nah, itu bagaimana untuk menyiasati hal semacam itu, Ibu? Sebetulnya yang saya sangat paham bahwa orang tua di luar sana pasti punya banyak ragam pekerjaan. Betul. Dengan waktu kerja yang beraneka rupa ya. Ada yang misalnya kerja pabrik yang berangkat pagi kemudian malam baru pulang, dan ketika malam harinya
baru punya spend waktu dengan anak, itu pun ada kondisi di mana mereka merasa sudah sangat lelah, nggak punya energi, kepingin istirahat seperti itu. Tetapi ketika kita ngomong menjadi orang tua, berarti Bapak Ibu di rumah sudah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada anak, sekalipun dalam kondisi Bapak Ibu lelah. Lelah begitu ya. Jadi yang paling tahu kapan bisa memberikan support, kapan memberikan perhatian, waktunya itu adalah orang tua. Pasti di antara waktu 24 jam itu ada satu waktu di mana orang tua dan anak bisa saling bertemu, ngobrol dari hati ke hati, menceritakan kehidupan hari ini satu sama lain, gak hanya tentang tanya anaknya saja, tetapi orang tuanya bisa menceritakan bagaimana bekerja itu di pabrik juga sangat lelah, atau di tempat pekerjaan yang lain. Jadi ketika orang tua dan anak ini punya komunikasi yang bagus, saling bertanya kabar, saling bertanya tentang apa yang menjadi kendala, lelah secara emosional, itu akan terbangun saling pengertian satu sama lain antara orang tua dan anak. Dari situ pun itu akan memberikan efek yang luar biasa terhadap orang tuaku lelah cari duit itu nggak mudah seperti itu kan, itu dikomunikasikan nggak yang cuman ibuku wis kesel kerja bendino delok mulai ternyata PR-nya belum kerjakan seperti itu. Nggak hanya semata-mata seperti itu. Ketika informasi yang disampaikan kepada anak itu dalam bentuk marah-marah, dalam bentuk negatif, itu kan bukan hal yang dikehendaki oleh anak. Hal itu yang membuat anak yang kemudian menjadi ibu ini ngapain sih marah-marah, kan itu nggak menyenangkan ya. Betul. Jadi informasi itu nggak akan diserap, nggak akan diterima sama anak. Tapi ketika ngobrol enak, misalnya kamu hari ini gimana, PR-nya gimana, sudah selesai atau belum, ya bu paketanku habis, kan ketika seperti itu enak, aku gak garap soalnya paketanku habis. Nah ketika informasi itu juga diterima kepada orang tua, kan orang tua lah ini mesti kayak duit sangu, seperti itu, hal-hal seperti ini. Nah jadi memang perlu dimana orang tua dan anak itu punya waktu, kualitas waktu bersama, yang pasti yang lebih tahu itu di keluarga masing-masing. Di keluarga masing-masing, betul. Waktu kapan untuk saling ngobrol, saling bercengkrama tentang kehidupan satu sama lain. Jadi ketika anak dan orang tua itu saling terbuka, saling ngobrol dari hati ke hati, insya Allah itu juga akan meningkatkan motivasi belajar anak. Karena orang tua memantau terus dari obrolan-obrolan yang dibangun. Baik. Pembelajaran saat ini, Bu, itu lebih ke pembelajaran daring, dan itu pun banyak yang timbul-timbul masalah baru. Salah satunya adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, kita sebagai orang tua mengetahui ini otomatis sangat prihatin ya apabila menggunakan anak itu lebih bermain game bukan ke pembelajarannya, karena kebanyakan anak itu lebih senang bermain game daripada belajar seperti itu. Itu bagaimana kalau misal kita sebagai orang tua melihat seperti ini? Sebetulnya ini menjadi kesalahan gak cuma anak-anak saja yang kecanduan menggunakan gadget atau banyak pubbingnya ya, bermesraan sama gadgetnya, sama entah itu iPad-nya, handphonenya, atau bahkan mungkin di kondisi-kondisi tertentu orang tua yang bekerja di rumah harus lebih akrab dengan devices yang lain atau perangkat misal laptop atau PC yang ada di rumah. Dan tidak kita pungkiri bahwa anak-anak akhirnya ketika terlalu lama bersentuhan dengan gawai, banyak dari anak-anak itu yang akhirnya mengalami kecanduan tidak hanya game hari ini, tapi juga aplikasi-aplikasi yang sepertinya mereka bangun tidur pun yang dibuka misal Instagram dulu atau TikTok ya, sekarang itu yang sekarang luar biasa sekali pengaruhnya terhadap anak-anak bahkan balita ya, seperti itu. Kalau saya melihat fenomena ini, bagaimana orang tua melihatnya begitu? Sebetulnya yang menjadi role model di rumah itu kan orang tua yang menjadi model utama. Ketika orang tua di rumah pun ternyata itu tidak disiplin dalam penggunaan atau tidak bijak dalam menggunakan gawainya atau menggunakan handphonenya atau gadgetnya, tentunya akan juga dicontoh sama anak-anak. Penggunaan HP yang tidak wajar atau tidak bijak, misalnya di luar konteks
belajar di rumah yang menggunakan gadget. Misalnya kalau di rumah itu ternyata pelajarannya misalnya sekolah itu dimulai jam 7 sampai jam 10, itu adalah waktu di mana guru memberikan tugas ataupun melakukan telekonferensi, atau entah itu mau pakai Google Meeting atau pakai Zoom atau mau pakai video call yang ada di WhatsApp atau aplikasi yang lain seperti itu. Berarti memang dibatasi, harus ada screen time yang diberlakukan kepada anak-anak. Jadi memang dikhususkan waktu tertentu saja. Di luar waktu itu anak-anak dibebaskan tidak boleh menggunakan gawainya terlebih dahulu. Ketika anak-anak tidak diberikan kesepakatan seperti itu. Jadi kita membangun peraturan di rumah. Jadi boleh pegang HP, menggunakan HP itu adalah untuk keperluan sekolah jam 7 sampai jam 10 atau jam 7 sampai jam 12 siang. Itu untuk keperluan sekolah. Kemudian istirahat, boleh nanti menggunakan HP untuk keperluan kesenangan dia, misalnya entah itu mau dibuat pakai TikTokan, entah itu mau dibuat pakai main game, itu kita kasih alokasi waktu khusus. Misalnya setelah ngaji sore seperti itu. Setelah ngaji sore, ba'da asar atau menjelang maghrib seperti itu, mungkin itu waktu yang sangat krusial. Misalnya dikasih spend waktu 1 jam antara jam 5 sampai jam 6 seperti itu. Itu kita harus berkomitmen untuk memegang peraturan yang sudah diberikan kepada anak, sehingga penggunaan HP itu dapat diminimalisir maksud saya, sehingga nggak yang sedino-dino pegang HP, melungker di kasur, pegang HP seharian, yang membuat anak itu juga nggak bagusnya nanti mereka interaksi dengan orang di rumah, interaksi dengan teman-temannya di luar itu menjadi menurun karena mereka lebih fokus, lebih asik sama HP-nya daripada asik sama sesama manusia gitu, sesama orang yang hidup gitu loh. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Nah, itu kan menjadikan kebiasaan untuk lebih disiplin. Bagaimana orang tua untuk mengontrol? Karena kalau kita kaitkan dengan masalah sebelumnya, orang tua kerja, itu ada, apakah mengontrolnya kita ditelepon atau seperti apa? Untuk mengontrol karena orang tuanya bekerja. Kalau orang tua bekerja, misalnya bekerja di luar rumah, tentunya anak itu pasti kan ada yang mengawasi. Nggak mungkin, kecuali anak-anak yang mungkin di usia yang sudah cukup dewasa, yang kemudian ditinggal sudah bisa. Tapi untuk anak-anak di level SD kan pasti masih ada yang mengawasi. Jadi orang yang diminta untuk mengawasi anak itu menggantikan peran orang tua untuk mengontrol penggunaan gawai oleh anak seperti itu. Jadi ada pendampingan khusus yang jadi peran orang tua didelegasikan kepada orang yang orang terdekat, misal itu kakek, nenek. Nah itu, dan diminta komitmennya benar-benar bahwa di luar waktu-waktu itu anak tidak diperkenankan menggunakan handphone seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan kita, saya akan meminta Ibu Rizkiana memberikan closing statement. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kalau closing statement dari saya adalah ketika di era pandemi seperti ini, orang tua menjadi guru di rumah, pesan saya adalah yang belajar itu tidak hanya anak, tetapi yang belajar itu juga orang tua. Menjadi orang tua itu tidak lantas membenarkan setiap apa yang dilakukan orang tua kepada anak, tetapi sebagai orang tua kita terus belajar sepanjang waktu, karena memang kita mendidik anak itu yang juga terus bertumbuh. Dari waktu ke waktu mereka berubah, dinamis sekali. Jadi yang belajar tidak hanya anak, yang belajar juga orang tua untuk saling mengerti, memahami bagaimana mendidik untuk menjadikan anak generasi yang generasi terdepan yang soleh dan soleha, dan menjadi qurrata a'yun ya bahasanya ya, seperti itu ya. Jadi nggak yang tidak lantas menutup diri sebagai orang tua yang paling tahu, paling benar seperti itu. Jadi menjadi orang tua yang terbuka untuk terus belajar dan memahami anak seperti itu. Baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Rizkiana, dan semoga menjadi sumber inspirasi, juga semoga pengorbanan ayah dan bunda menjadi ladang pahala dan juga diberkahi oleh Allah. Perlu diingat, orang tua hebat adalah
orang yang menjadi guru hebat di rumah untuk Ananda. Sampai jumpa kembali dengan saya di acara Talk Show Parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.